Halo semua, apa kabar? Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat hari Raya Idul Adha ya buat teman-teman yang merayakan. Dan hari ini adalah program baru dari WWW. Kita ada kedatangan tamu ya guys. Beliau adalah pakar kripto guys, pakar kripto. Nah, Bro Irfan, gimana bro? Wah, thank you banget nih udah diundang di sini, Bro Will. Halo semuanya. Ya. Jadi hari ini topik utama kita adalah bagaimana kita membahas industri forex dan industri kripto ya di masa pandemi. Oke, apakah akan berefek bagus atau buruk? Apakah kita bisa mengambil opportunity apa tidak? Oke, jadi kita akan bahas setelah kita cheers dulu. Let's opening. Cheers. Oke, cheers bro. To the moon. To the moon. Oke. Oke. Dulu topik ya, bro. Kita kan udah lama nggak ketemu nih. Ada kali 2 tahun ya. Ada. Ada ya 2 tahun. Itu 2018-an awal ya terakhir ketemu ya. Kalau nggak salah kita tempatnya gelap bro. Tempatnya gelap. Tempatnya gelap. Belum pada buka, Bro. Oke. Jadi hari ini kita PSBB ya, mau nggak mau kita podcast, kita ngobrol banyak lagi. Ya, sebelum gue ke topik ini guys, gue kan sudah hampir setahun lebih nih bro. Ya. Nggak pernah trading kripto. Baru minggu lalu kita trading kripto. Betul. Gue masukin dana ya tipis-tipis lah ya. Seminggu gue hampir 2 juta gue profit, which is di Indodax ya, Kita sebutnya merek sih nggak apa-apa, bebas. Oke, siap. Indodax. Nah, semenjak gue mulai trading kripto lagi nih, kan dari 2015 gue trading nih. Setelah 2018 kan nggak bagus nih. Bener nggak sih 2018 Bitcoin turun banget ya? Iya, setelah 2017 ya. Setelah 2017 ya. Setelah itu gue nggak trading lagi nih. Nah, namun setelah gue fokus di forex, ini kan kita belajar namanya safe haven ya. Safe haven itu dimana beberapa currency yang smart money flow-nya tuh di situ-situ aja. Ketika USD nggak bagus, mereka flow-nya ke gold. Gold nggak bagus, mereka flow-nya ke BTC. BTC nggak bagus, mereka flow-nya ke currency lain. Misalnya yen atau enggak euro gitu loh bro. Jadi BTC datang ke market, into the market, otomatis kita harus banyak. Gue harus update lagi nih tentang BTC ini, mau nggak mau ya kan. Yep. Nah makanya guys, gue undang pakarnya supaya gue bisa lebih update nih guys. Nah, gue sudah setahun nggak trading kripto bro. Yeah. Apa sih yang sekarang selain Indodax yang gue denger sih ada namanya derivatif ya? Banyak. Sekarang lagi banyak banget. Banyak banget. Nah, gue belum pernah trading nih bro. Mungkin bro bisa jelasin ke teman-teman juga, ke kita juga. Jadi ada knowledge informasi lagi. Siap. Nah, waktu gue pertama kali ketemu Kowil, itu waktu itu dia lagi pegang itu project crypto ya. Sebuah project crypto. Itu sejak itu sih, ini beliau udah come a long way banget ya. Waktu itu ya work with Will juga belum ada ya. Tapi sekarang sih udah mantep banget nih, growingnya mantep banget. Dan dia udah jadi mentor trader yang handal lah. Belum mentor bro, trader yang handal. Oke, siap. Nah, memang sih semenjak lu cabut dari trading kripto ya, dari dunia kripto setahun yang lalu, memang udah banyak banget perkembangan. Seperti yang tadi tuh derivatif. Itu intinya sih itu sebenarnya itu trading kripto, tapi dalam bentuk derivatifnya. Terus ada leverage-nya gitu. Itu kalau nggak salah derivatif pelopornya BitMEX ya? BitMEX, betul. Nah, itu margin leverage yang bisa kita gunakan dalam trading kripto itu umumnya itu memang nggak sebesar forex sih. Biasanya forex bisa up to 500x, 3000 malah. 3000x malah. Oke. Nah, kalau kripto itu yang paling gede saat ini itu di Binance, nggak apa-apa sebut mereknya. Nggak apa. Di Binance itu leverage-nya itu untuk trading BTC itu 125 kali. Oke. Nah, kalau untuk platform derivatif di Indonesia itu belum ada sih, karena semuanya ini semua exchanges itu dari luar. Itu kalau Indonesia semua bersifat spot. Jadi kita beli itu the actual crypto itself, seperti the Indodax actual lah ya. spotnya, seperti Indodax. Kalau derivatif kan sebenarnya kita nggak pegang fisiknya kan. Nah, tren yang sekarang ada itu selain derivatif trading tadi adalah
disebut itu decentralized finance, DeFi. Oke. DeFi. Intinya itu sebenarnya kita memakai produk-produk keuangan seperti yang kita temukan di bank-bank gitu ya. Tapi kali ini semuanya open for anyone gitu loh. Jadi dia bisa menargetkan populasi yang belum memiliki rekening bank. Karena kan sebenarnya yang kita butuhin cuma smartphone, akses internet, terus tinggal download aplikasinya aja gitu. Jadi nggak usah KYC, ya kan? Seperti kita buka rekening bank, itu kan lebih ribet kan prosesnya. Sekarang sudah nggak pakai KYC, langsung gimana sekarang? Langsung. Jadi intinya, di decentralized finance ini kita bisa lending, kita bisa minjamin duit, kita bisa nyetor duit, kita bisa nyimpen di deposito, kita bisa seperti layanan perbankan biasa. Perbankan biasa kayak Perbankan biasa. GoPay kayak gitu juga ya. Untuk pembayaran juga bisa. Kalau use case pembayaran sih sebenarnya kan kripto dari dulu juga bisa. Tapi sekarang udah banyak pilihan-pilihan di mana itu kita bisa nyimpen duit, kita bisa minjemin duit ke orang, kita bisa menggadaikan kripto kita sebagai collateral, terus kita dapat pinjaman. Itu udah banyak pilihannya gitu. Jadi produk-produk keuangan yang kita temuin di bank-bank itu sekarang sudah ada dalam bentuk kripto gitu, dan itu lebih mudah diakses untuk semua orang. Oke. Karena mereka tinggal ya itu kan cuman pakai smartphone aja kan, nggak harus datang ke kantor cabang bank, buka rekening gitu kan. Oke, kita bicara perkembangan dunia kripto lah. Terus untuk kita sebagai trader nih, ya kan? Kalau kita bicara trader, otomatis kita bicara opportunity nih, guys. Bener nggak? Betul. Opportunity, how to make money, bener nggak sih? Betul. Pecinta-pecinta forex pasti pinginnya make money. Kalau gue kripto, gue juga pengen make money nih, bener nggak? Nah, kalau di dunia trading, di dunia kripto, ya kita sebagai trader, apa sih yang harus kita update gitu loh? Karena kan dulu kita bicara kripto kan, kalau gua dulu 2015 sampai 2017 kita bicara kripto, kita harus beda lah ya. Karena sekarang sudah ada USDT. Kalau dulu kita bilang altcoin, terus fiat money, Indodax segala macam, main voucher. Nah, sekarang ini sudah berbeda nih. Terus bagaimana kita flow-nya, bagaimana kita tradingnya itu yang lebih mudah, ya kan? Yang lebih mudah. Kalau gue sekarang kemarin masih pakai Indodax, which is gue ada Bitcoin sudah high, gue sell rupiah lagi, tinggal turun lagi, tinggal gue buy lagi. Nah, kalau sekarang itu seperti apa? Gimana? Coba. Nah, tadi seperti gue sebutin sebelumnya, kita sekarang tuh use case kripto tuh udah makin banyak kan. Nggak jadi cuma sekedar untuk trading doang, tapi juga bisa untuk itu tadi kita bisa nabung dalam bentuk kripto, kita bisa minjemin duit dalam bentuk kripto, kita bisa menggadaikan kripto kita dapat pinjaman gitu. Jadi itu tadi yang DeFi tadi yang gue sebutin itu. Jadi produk-produk keuangan itu makin beragam gitu. Jadi use case-nya bukan untuk trading doang sekarang. Terus makin banyak juga kripto-kripto yang use case-nya tuh untuk betting. Jadi untuk betting, jadi untuk judi sih sebenarnya sih. Jadi untuk judi. Jadi jangan berjudi guys. Ya itu tapi ya gitulah untuk yang berfilosofi bahwa hidup adalah perjudian ya. Ya ini kayak freedom ya. Freedom betul. Kalau kita nggak melek soal kripto, gua rasa sih ya untuk sekarang kurang afdol. Nah, jadi banyak teman-teman yang nanya gua, karena kan kita bicara soal main topik ini, pandemik. Ada yang bilang, Will kenapa nggak beli saham? Ya, terus gue jawab gini, jujur gue saham gue belum pernah terjun langsung, makanya gue belum ada minat di sana bro. Ya kalau misalnya kripto, at least gue ada sedikit knowledge yang dimana gue mengenal dan sudah pernah untung lah ya. Pernah untung, kita kembali lagi ke tahun 2017 untungnya gila-gilaan lah, walaupun nggak sebanyak-banyak orang lain ya. Tapi at least we make a lot of tons of money gitu loh. BTS dari gue beli tahun 2015 itu di harga 5.100.000 bro. Pertama kali gue beli 5.100.000. Dulu gue inget sih lu sempet holding BTC lu kan banyak ya. Jadi banyak gitu. Ini bukan cuma di forex doang nih dia nih main gedenya nih ya. Cuman gue di situ ya memang pertama kali gue beli Bitcoin, terus gue lepasnya di angka 30 juta, 70 juta, sama 150 juta. 250 juta gue nggak dapet. Nah di situ gue at least yang dimana gue lagi struggle-nya, at least terbantu gitu bro. Utang semua kebayar, apal kayak gitulah bro. Jadi 2017 tuh asik lah gitu. Nah, ini kripto akan seperti apa ke depan bro gitu loh. Kita kan bicara, orang bilang, bro kenapa nggak beli saham? Terus gue bilang, kayaknya beli kripto lebih menjanjikan deh gitu loh ya kan. Bukan berarti saham nggak bagus ya, tapi knowledge gue tuh di kripto lebih
something new dan bisa profitable-nya tuh bisa lebih dari saham. Bahkan in the short term gitu loh. What do you think? Sebenarnya ini selalu ada siklus market sih, selalu ada market cycle sih. Kayak yang kita alami di tahun 2017 itu memang itu jelas itu bull market ya. Itu bull market. Terus yang terjadi semenjak itu sampai sekarang ini, sebenarnya sampai akhir 2019 sih. Kalau kita lihat tren, nggak tahu, Will ajarin Wyckoff theory nggak ya ke followers? Wickfield. Oh, beda berarti beda. Wickfield strategy. Jadi sebenarnya misalnya dalam teori Wyckoff gitu ya, itu kan kita bisa lihat gitu bahwa dalam satu market cycle tuh ada siklus akumulasi, terus ada bull market, terus ada distribusi lagi, terus ada apa? Jadi gitulah. Jadi selalu itu market tuh bergerak dalam sebuah siklus gitu. Akumulasi, terus naik, terus mulai distribusi lagi gitu. Jadi begini gitu. ya. Jadi gitu aja. Ada cycle-nya ya. Betul. Nah, itu alur gerak antara smart money sama dumb money gitu loh. Pelajaran baru lagi nih, gue harus Gitu. belajar lagi. Itu Wyckoff Kalau theory. gue pribadi kecat langsung bro. Gue lihat bagaimana perkembangan. Karena gue pribadi secara forex ya, gue bermainnya fundamental bro. Oke. Bener-bener technical gue sudah pasti gue kuasai. Cuman bermain fundamental untuk menentukan arah. Yep. Arah apakah smart money akan kemana nih mereka ya kan, seperti isu-isu pandemi corona sebelum corona kan kita ada World War 3. Oke. World War 3 terus corona, terus ada namanya oil. Oil kan gak ada lockdown. Setelah lockdown oil sudah naik, ada namanya second wave baru ada namanya ini apa, Brexit otomatis masih berjalan ya. Setelah second wave ada namanya US China diplomatic trade war. Nah, jadi gue bermain di sini aja gitu loh. Yang terjadi sekarang ini adalah US China diplomatic trade war, which is ketika ada war antara US dan China, USD menurun bro. Sedangkan kita lupa bahwa China ini smart money kencang banget. Yang terjadi gold naik juga. Nah, tapi di satu sisi gue melihat selain gold naik, ini BTC juga naik bro. BTC juga naik. Berarti ada sedikit dana. Gue nggak bilang sedikit, mungkin banyak juga jadi opsi buat mereka selain masuk gold, jadi di BTC juga gitu loh. Betul. Ya, jadi gue bermainnya seperti ini, bermain fundamental. Jadi makanya gue juga pengen belajar banyak lagi di suhunya nih. Sebenarnya kalau kita bandingin ya, ya memang accessibility-nya ya, seberapa mudah orang itu mengakses, membeli kripto, membeli BTC dalam kasus ini ya, itu memang itu sangat mudah ya. Itu cuman modal smartphone doang, connect ke internet, buka account di exchange, terus udah langsung bisa beli. Jadi itu gampang banget gitu loh. Jauh lebih gampang dibanding misalnya kalau kita mau bikin account misalnya untuk trading saham misalnya di Interactive Brokers gitu. Itu kan prosesnya ribet. Betul. Itu bank statement kita semua kita harus transparan sama mereka. Nah, kripto memang memberikan accessibility ini ya, yang mudah gitu. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa kasus misalnya di sekarang tuh negara yang lagi inflasinya lumayan kenceng di Lebanon misalnya. Itu volume BTC di Lebanon tuh lagi lumayan tinggi gitu. Karena memang ya mereka nggak bisa lari kemana lagi gitu loh untuk protect their wealth gitu. Tapi currency mereka inflasinya lagi kenceng bro. Kenceng makanya mereka berpindah dan bahkan bank-bank mereka juga gue dengar itu lagi melakukan pembatasan gitu. Seberapa banyak duit yang bisa lu tarik dari account lu itu lagi dibatasin. Jadi bahaya juga ya kalau mereka punya mata uang bisa keluar masuk secara nggak ada batasan gitu. Iya, betul. Itu. Nah, jadi makanya banyak orang yang akhirnya melindungi kekayaan mereka dengan membeli Bitcoin. Nah, kalau kita lihat itu sejak diciptakannya Bitcoin pada tahun 2009, itu dia sudah beberapa kali mengalami bear market. Bearish market gitu. Itu udah beberapa kali. Terus sekarang memang isu fundamentalnya itu cukup banyak yang mendukung pertumbuhan dia gitu. Kan ada yang namanya Bitcoin halving. Bitcoin halving di mana setiap semua orang pada buy itu. Betul. Setiap fork apa namanya? Ada hard fork juga. Tapi itu menghasilkan Bitcoin KW sih jadi Bitcoin Cash. Mereka gorengan aja ya. Iya, itu bisa-bisanya mereka aja sih. Bisa-bisa mereka aja sih. Nah, pada intinya setiap 4 tahun itu
ada satu mekanisme dalam teknologi Bitcoin itu yang membuat dia tuh lebih scarce, jadinya tuh lebih langka gitu, karena dia produksinya di-cut setengah itu setiap 4 tahun. Terus sekarang juga kripto kedua paling besar yang bernama Ethereum itu dia juga akan mengupgrade teknologinya supaya dia intinya bisa menghandle lebih banyak transaksi lah per detiknya gitu. Jadi lagi ada cukup banyak isu fundamental yang akan mendukung pertumbuhan kripto dan akan memicu bull market berikutnya. Terus beberapa bank sentral seperti bank sentral Cina itu juga sedang bereksperimen dengan digital currency-nya yang berbasis blockchain. RMB ya, kalau nggak salah. Itu digital yuan sih jadi disebut ya. Digital RMB, digital RMB ya berarti ya. Iya. Nah, itu juga sebenarnya jatuhnya itu cryptocurrency. Nah, karena dia menggunakan teknologi blockchain itu gitu. Ini juga yang terjadi di forex, bro. Ketika China dan US lagi ada di politik war, gue ada baca tuh berita bahwa kenapa USD bisa melemah dan ada namanya smart money move to mempersiapkan untuk RMB. Ini sudah launching atau gimana sih? Itu saat ini sih masih dalam tahap eksperimen. Jadi di beberapa kota satelit di Cina itu mereka sedang menguji cobakan dengan beberapa merek-merek retail yang gede di sana. Jadi mereka membangun teknologi sendiri. Betul. Itu adalah sebuah cryptocurrency yang diissue oleh bank sentral negaranya. Bank sentral yang akan mengkontrol. Betul. Karena kan sebenarnya mereka juga sudah beberapa tahun terakhir itu mereka sudah lumayan cashless ya sebagai negara Cina kan. Iya, kemarin tahun berapa ya gue ke Cina ya? 2018 ya. Itu bener-bener pakai cash aja kayak orang bingung loh. Bener. Kok bayarnya pakai WePay semua. Iya. Mereka kok masih ada cash itu dari mana katanya. Ya udah kita dari luar negeri. Mau nggak mau pakai ini. Nggak mungkin kita pakai aplikasi kan. Orang dari luar negeri nggak mungkin pakai GoPay di sini. Betul. Jadi menurut gue di sana itu cash itu sudah langka, bro. Iya. Betul. Oke, bro. Gue ada beberapa pertanyaan nih, bro. Siap. Ini ada 4 pertanyaan, guys. Buat teman-teman juga. Kan gara-gara pandemik nih, bro. Ada nggak efeknya di dunia kripto, bro? Kalau gue di forex tuh mungkin setahu gue di dunia digital itu tidak terlalu ngefek, bro. Di kripto sendiri bagaimana? Nanti kalau di forex nanti gue ceritain seperti apa. Biar ada gambaran ke teman-teman juga. Gue juga bisa belajar nih hari ini dari Kowil nih. Mantap. Kemarin itu waktu WHO World Health Organization mengumumkan COVID-19 sebagai global pandemi. Tanggal Maret 13 maksudnya. Itu kan itu kejadian Black Swan ya. Itu stock market semua itu kan lagi ini ya. Itu terjun bebas gila-gilaan, termasuk kripto juga. Nah, di situ memang melihat di situ kita semua bisa melihat gitu bahwa pada saat kali kejadian Black Swan seperti itu semua orang masih larinya ke US dollar. Semua orang masih larinya ke US dollar. US dollar hampir ke 17.000 ya kalau nggak salah. Pada saat itu, 17 ribuan. Nah, kalau kita lihat kilas balik ke krisis gede sebelumnya, yang terakhir terjadi, which is di tahun 2009 ya, 2008-2009, itu waktu pertama kali krisis itu tercetus, memang semua orang tuh lari ke US dollar. Tapi setahun berikutnya, itu orang pada nyari-nyari kan, ini alternatif. BTC. Naruh duit di mana lagi? Waktu itu BTC baru aja diciptain. Tapi emas waktu itu ngalamin bull market juga selama setahun ke depan. Setelah 2009 sampai 2011 tuh dia itu bull market. Jadi orang lari ke emas gitu. Setelah ngelihat stock market emas semua collapse. 2000 kapan ya kemarin yang sampai harga 1.900? 2009 ya? 2011, bro. 2011. Nah, 2011. Itu 2000 sampai di angka 1.900. Nah, itu sepanjang setahun sampai 2011 itu bull market. 2 hari lalu emas sudah melewati harga. Nah, udah ada highest all time high ya. All time high gokil. Nah, itu indikasi bahwa ya emas tuh masih dilihat sebagai safe haven ya. Karena di keadaan pandemi, di keadaan krisis gitu, orang pasti nyari safe haven ya, tadi kita sebutin ya. Habis mau ditaruh di mana lagi gitu kan. Nah, sekarang kan kita punya lebih banyak alternatif instrumen investasi, termasuk kripto dan Bitcoin gitu ya. Jadi ya di keadaan yang
sulit ditebak gitu ya. Pandemik nih ya. Pandemi, krisis ya, orang akan nyari bereksperimen gitu. Mereka taruh di mana. Dan sekarang kita lihat bahwa ya emas salah satunya, dan Bitcoin dan kripto juga semenjak yang Maret kemarin itu juga ya udah mengalami bull market karena Bitcoinnya naik hampir 3 kali lipat. Nah, ini kita bicara efeknya dari marketnya. Kalau kita sebagai pelaku trader, ada efeknya nggak? Banyak teman-teman kita kan banyak lihat di Instagram, ada yang gaji 50 juta lah, 50 juta terus di PHK bro. Iya betul. Terus mau cicilan rumah, cicilan mobil, bagi anak, gitu. Ya kan tiba-tiba, waduh, gaji nggak di PHK nih. Iya. Lu sebulan dapat 50 juta, 80 juta, itu which is gajinya gede loh. Betul. Iya. Nggak bisa lagi kerja. Iya. Gitu. Nah, kalau kita sebagai forex, gua sih efeknya sedikit lah bro, sedikit. Di kripto sendiri gimana? Kita sebagai trader ya, sebagai trader. Kalau kita lihat dari volume perdagangan di exchange gede itu meningkat jauh. Meningkat jauh. Dan kalau kita lihat dari harga BTC sendiri yang tadi gue sebutin itu ya naik 300% men sejak yang Maret itu. Oh my God. Jadi ya ada transisinya ke arah situ sih. Di satu sisi ada banyak alternatif orang menjadi trader di kripto. Di satu sisi juga mengebus harga BTC ya, otomatis ya bro. Betul. Betul. Ini bersamaan bagus itu berarti. Betul. Kalau forex kita sebagai pelaku pasar ya, if you're not win, you lose gitu. Iya. Kalau di BTC berarti ada benefitnya juga deh. Kalau gue lihat, lu mau jadi trader, lu bisa lu beli mau nggak mau lu beli BTC dong, lu tidak BTC dong. Iya, Ya kan? Iya, betul. Otomatis volumenya juga ada. Betul. Mungkin sih gue liatnya karena crypto market sendiri secara industri itu masih kecil lah dibanding forex. Lah. Forex industri kan jauh lebih gede, udah lebih matang juga. Iya. Jadi memang ya crypto ini hitungannya masih early sih, masih anak bawang lah gitu. Udah 10 tahun padahal ya. Masih Tapi awal. kalau dilihat dari market cap-nya masih kecil banget dibandingin forex, dibandingin emas, dibandingin stock market. Tapi keuntungannya luar biasa bro. Yang punya Binance saya untungnya Betul. Berapa bro? Itu startup paling profitable dan startup yang paling cepat profitable. Berapa angkanya gue udah lupa deh. Wah, pokoknya dia dalam 6 bulan tuh udah profitable dan valuasinya udah ya billions of dollars. Billions of dollars man. Gue lupa persisnya. Bank-bank lokal Indonesia kalah. Setahunnya belum bisa lawan. Belum bisa lawan ya. Betul. Gokil si Binance. Kalau dibandingin gitu Binance sama Deutsche Bank gitu ya. Ya kalau kita bisa bandingin sebenarnya crypto exchange adalah akan menjadi bank of the future kan. Iya. Ya. Itu drastis banget sih rasio perbandingannya gitu. Deutsche Bank sama Binance dari seberapa cepat mereka bisa profitable dari segi jumlah karyawannya, karena crypto exchange seperti Binance tuh jumlah karyawannya itu dikit banget dibanding Sampai 100 ada nggak ya 100 nggak sampai? secara global sih paling nggak nyampe ratusan lah. Ya. Sementara karyawan Deutsche Bank ya Pasti udah ribuan nih, bukan cabang-cabangnya ya bro. Iya. Iya sih. Gokil lah, berarti kita sebagai pelaku pasar juga, pelaku trader juga berarti nggak ada begitu banyak efek ya. Malah membantu dunia kripto ya. malah justru ya terdongkrak. Kalau di forex sendiri memang sih secara pas di dunia pandemik ada beberapa orang yang ingin belajar. Mungkin sudah kita bicara orang yang nganggur udah pingin belajar trading lah. Ya kan memang ada kenaikan trader baru bro. Trader baru. Nah, menurut gue sebagai trader gue juga takut bro. Karena orang-orang mereka ini sudah nggak ada jobless, pengen trading. Karena belum dapat edukasi yang benar. Dikira trading bisa dapat duit. Karena mereka nggak tahu, banyak yang ambiar bro. Banyak yang ambiar loh. 100-200 dolar bisa kalah juga. Kalau misalnya tanpa edukasi yang benar. Dengan trading forex memang lebih deg-degan bro, jantungan bro. Lebih jantungan, makanya kita bermain fundamental dan technical supaya bisa memperpadukan psikologi kita biar lebih tenang, lebih stabil gitu bro. Nah, ini memang ada kenaikan dan gua rasa di Indonesia masih belum begitu banyak edukasi bro. Ya kan? Sama gue juga rasa di Indonesia kripto juga masih kurang ya bro, atau gimana menurut bro nih? Secara industri ya di kripto tuh memang masih baru banget karena regulatornya yaitu Bapepti itu baru aja
nyelesain aturan framework aturannya gitu untuk mengatur meregulasi industri ini. Nah, memang sih dari sisi edukasi tuh itu masih banyak banget lah masyarakat kita yang sebenarnya masih belum benar-benar paham gitu. Belum benar-benar paham karena ini masalah masyarakatnya atau kita sebagai pelaku kriptonya yang belum bisa mendelivery the message. sebenarnya itu secara keseluruhan itu dua-duanya sih. Oke. Makanya ya edukasi itu penting banget. Forex juga gitu bro. Walaupun Forex sudah berpuluh-puluh tahun, tapi masih banyak yang aneh-aneh bro. Betul. Nah ini, Bahkan menipu. nah dari sisi pelakunya juga sebenarnya masih banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya. Mereka menciptakan sebuah bisnis scam gitu ya, money game atau ponzi gitu ya, berkedok forex dan kripto gitu. Nah itu jadi itu kan merusak nama baik industri yang karena itu disalahartikan. Iya, karena kita sendiri ingin membawa edukasi yang benar, the beauty of cryptocurrency, the beauty of the forex, introduce to them bagaimana kita cara trading dengan benar. Betul. Tapi masyarakat ini daripada gue belajar mending gue ya coba-coba mana tahu bisa menang bikin cepet kaya gitu. Betul. Nah, itu money game datang ini yang berdatang setiap bulan ada bro. Nah, mungkin ada 10-100 kali setiap bulan datang. Itu mentalitas cepet kaya itu sebenarnya itu juga itu yang dari sisi masyarakat nih. Itu yang perlu dibenahin gitu karena di keduanya di both di industri forex dan kripto ini bukan industri yang supaya kita bisa cepat kaya gitu. Unless kita benar-benar ngerti gitu. Jadi dari sisi pelakunya, dari sisi masyarakatnya itu ya memang kita semua harus berbenah diri sih. Kita harus lebih benar-benar memahami gitu karena ya gitu banyak banget sih yang berkedok investasi-investasi yang terdengarnya tuh kayak too good to be true gitu ya, nawarin misalnya 2% sehari returnnya gitu, itu nggak ada itu ke dalam trading forex atau investasi di kripto atau trading kripto itu nggak ada itu kayak gitu. Yang menjanjikan fixed return kayak gitu sehari 2%. Jadi kalau yang too good to be true gitu, ya itu setiap hari pasti nggak di Facebook, di WA pasti ada posting-postingannya gitu bro. Bukannya kita nggak pernah ya, gue pernah bro, pernah mengikuti. Cuman ya, aduh kacau dah. Bener. Kacau lah, tunggu itu loh. Walaupun ada dapat duit tapi gimana sih? Ini logikanya nggak masuk bro. Logik gue nggak masuk. Memang ada di luar sana yang masih mungkin yang teman-teman masih ikut. Kalau mereka masih paying ya congratulations ya kan. Kalau sudah scam ya ambiar bro. Iya. Ambiar. Logika juga harus jalan sih untuk kita bisa memfilter gitu ya, yang mana scam mana enggak. Tapi dengan keberadaan trader-trader seperti Will yang dan Bro Irfan, ya jadi pelaku yang berjiwa sebagai mentor gitu. Ini sih yang dibutuhin. Ini yang bisa menyehatkan lah. Mudah-mudahan kita ke depan bisa collab lagi bro. Siap. Ditunggu bro. Kita edukasi masyarakat nih dengan forex itu seperti apa, tradingnya seperti apa, kripto seperti apa. Jadi jalannya benar gitu loh. Benar. Jadi orang-orang ketika mau trading mereka nggak, at least nggak kalah lah bro. Iya. Karena duit, ini kan duit juga bro. Betul. Karena di dunia forex, contoh gini ya, banyak nih kasus nih bro. Ini gue pengalaman sendiri nih. Sudah dipecat nih. Duit tinggal di bank tinggal 20 juta. Pengen belajar forex. Belajarnya sama mentor-mentor gadung lah. Mentor dadakan lah kita ngomong, mentor dadakan lah ngertinya cuma basic aja nih. Basic aja. Bayar 7 juta. Tinggal 13 juta dong. 13 juta buat trading. Sebulan KO bro. Mentornya nggak tahu. Mentornya dia bilang mentornya nggak pernah kasih lihat resultnya lah, cuma kasih ngomong nasihat-nasihat basic lah, nasihat psikologi lah, nasihat emosi lah, kayak gitu bro. Nah banyak bro di Indonesia banyak banget mentor-mentor yang berkedok kayak gini nih. Kayak gitu loh. Apalagi kita ngomong money game ya, itu banyak lagi gitu. Jadi gimana ya? Gua nemu orang kayak gini kasihan bro. Kasihan banget. Bahkan gue bilang, aduh, udah dipecat, jatuh di timpa tangga. Iya kan? Ini kasihan banget. Nah, di masa pandemi ini banyak kayak gini bro. Entah mau gimana, mau kerja nggak tahu, ya kan? Mau cari trading nggak ngerti, cari mentor nggak. Maksudnya kita ngomong gini deh, mentornya nggak layak dah, gitu loh. Jadi banyak kayak gini.
Ya, ini prihatin banget sih memang. Memprihatinkan banget. Memang dalam trading dan dalam investasi ya kita harus benar-benar mendesain gitu ya bahwa ini adalah uang yang bisa kita ya ini uang dingin gitu lah ya. Jangan sampai korbanin uang dapur kalau gitu istilahnya. dalam posisi lu nya sudah dipecat nih, nggak ada kerjaan nih, tinggal duit segini nih, harapan lu, sedangkan lu harus ada sebulan harus ada keluar 3 juta buat keluarga. Lu pasti bingung, lu punya let's say lu punya 5 bulan untuk bertahan hidup nih. Iya. Kalau di posisi seperti itu sih, menurut gue pribadi sih trading bukan jawabannya sih. Mendingan cari pekerjaan lagi atau mendingan Belajar. Ya, mendingan belajar. Mendingan belajar. Karena gue juga sering merasihin teman-teman kalau kalian ingin belajar online sebenarnya sudah cukup, bro. Betul. Ya Google, YouTube tuh banyak banget daripada lu belajar, ketemu orang, ketemu satu. Karena kita belajar trading, gue ketemu misalnya lu mentor gue nih. Gue ketemu 1 hari 2 hari belum, nggak cukup, bro. Nggak cukup, maunya setiap hari kita komunikasi gitu terus, guys. Jadi komunikasi, belajar terus baru bisa. Kalau di execution, which is grup yang salah satu program yang kita buat di WWW, kita mengajar setiap hari sih. Gue target 3-6 bulan sudah bisa, gitu sih. Karena kita komunikasi setiap hari, kita eksekusi setiap hari. Karena trading kan kita belajar eksekusi aja, eksekusi sambil belajar technical dan fundamental sambil mengerti gitu loh. Sedangkan yang di luar sana mungkin ya gue nggak tahu, tanpa harus merendahkan mereka, tapi mereka lebih cenderung belajar yang basic. Nah, di mana gue selalu menasihatkan mereka kalau belajar basic di Google, di YouTube, which is gratis, guys, gratis. Langsung di search. Bener, itu semua materi itu tersedia di online. Itu sekarang ya udah jadi zamannya bahwa kita mengedukasi diri sendiri lah ya. Itu semua yang gua pelajari di dunia kripto dan yang dipelajari oleh sebagian besar pemain-pemain gitu ya dan stakeholder di dunia kripto, itu semua materinya itu mereka pelajari secara online karena ini adalah industrinya sendiri masih baru kan. Belum ada gitu satu kampus yang memberikan pendidikan bersertifikasi gitu di bidang blockchain atau kripto. Belum ada. Baru ada. Itu juga kayak buat summer course gitu doang di beberapa kampus di US. Berarti sekarang sudah jadi compulsory juga ya? Jadi bahan. Iya, baru ya jadi kayak buat bahan buat semester pendek gitulah kayak summer course gitu. Tapi ya itu sendiri semua masih baru lah, semacam itulah. Tapi semua sekarang pendidikan kampus pun semua kan sekarang udah jadi online anyway gitu kan. Rata-rata juga anak muda juga sudah tahu Bitcoinnya. Betul. Kalau dia nanya kita apa Bitcoin itu? Iya benar. Awalnya gue kira scam karena memang ya banyak banget itu yang setelah naik Ponzi. Setelah naik 15 juta, 30 juta baru masuk berita-berita, bro. Iya, CTI segala macamnya gue masih ingat. Betul. Gitu sih. Oke, bro. Ini pertanyaan terakhir nih, bro. Kita ngomong Indonesia deh. Kita ngomong kripto deh. Kalau pelaku kripto atau investor atau trader yang besar di Indonesia itu seberapa besar sih? Maksudnya kita ngomong yang terjun ke dunia kripto dengan dana yang banyak tuh seberapa besar di Indonesia? Kalau kita lihat jumlah pengguna yang terdaftar ya di Indonesia aja, di 2 exchanger kripto terbesar di Indonesia yaitu. Bro, ini dari Latoken ya? Iya, Latoken. Gue lupa introduce nih, bro. Latoken. Iya, gue mewakili crypto exchange Latoken buat regional Asia Tenggara, which is salah satu crypto exchanger terbesar di dunia. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau kita lihat jumlah pengguna exchanger 2 exchanger kripto terbesar di Indonesia itu Indodax sama Rekeningku. Indodax tuh registered usersnya tuh sekitar 2 juta orangan. 2 juta. 2 juta. Wow. Terus kalau Rekeningku tuh kalau nggak salah sekitar 600 ribuan. Berarti dalam 2 tahun, kemarin gue 2018 itu masih 1 juta, bro. Ya. Tahun 2020 sudah jadi 2 juta. Jadi setahun bisa 1 juta, bro. Ya. Kenceng juga loh. Kenceng, pertumbuhannya memang kenceng. Karena dari 2015 sampai ke 2018 baru bisa sampai 1 juta. 2019 sampai 2020 1 juta. Cepat juga ya berarti ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari jumlah user yang secara aktif trading di kedua exchanger itu paling di bawah 5%, itu masih dikit banget. Masih dikit banget. Jadi sebenarnya orang yang melek secara finansial di Indonesia juga itu kan sebenarnya masih rendah ya. Masih sedikit. Atau minatnya juga masih orang lebih cenderung ke saham ya. Indonesia gue lihat yang sih paling gede saham ya. Saham ya. Saham ya.
Saham. Ya dibanding kripto sih ya masih baru lah ya. Orang masih banyak skeptis karena balik lagi ke masalah lack of education tadi sih. Bener sih. Iya. Jadi kalau kita lihat dari jumlah pengguna yang secara aktif trading itu sekitar segitu 1-5% dari angka yang tadi. Jadi sebenarnya masih dikit banget sih. Masih kecil ya. Masih Berarti dikit banget. potensinya masih besar ya. Betul. Market cap-nya masih kecil. Terus Jadi rekeningku ini datang sebagai rivalnya Indodax kapan deh? kalau nggak salah mereka mulai buka toko itu 2018 awal gitu. Tapi secara Baru denger gue nih kalau rekeningku ya. Kalau gue jujur ya dari sisi mobile app-nya jauh lebih bagus rekeningku sih. Bukan mau maksud jualan, tapi ini secara jujur aja gue ngomong. Jujur aja ya. Jujur aja. Terus dari sisi trading volume per hari pun sebenarnya rekeningku juga sudah ngalahin Indodax. Oh ya? Sudah ngalahin Indodax. Berarti gue harus ngecek lagi nih. Jadi gue harus coba ngecek kan, nggak ada salahnya bro. Iya. Ini welcome back nih setelah setahun nih Kowil. Tapi gue perlu banyak knowledge juga dari Bro Irfan karena belajar fundamentalnya gue dari forex sudah banyak yang berjibun nih. Jadi kalau kripto juga harus belajar juga. Kita update informasi ya bro. Jadi siap. goreng nih. Siap. Goreng. Oke guys, bro, thank you buat kedatangannya. Thank you banget. Thank you banget udah diundang ke sini. Thank you banget ini bisa podcast sharing. pertama kripto, jadi kita banyak-banyak sharing dulu guys. Yummy. Jadi buat teman-teman, semoga informasi yang kita sampaikan, yang kita bahas bermanfaat buat teman-teman. Kita akan mengundang teman-teman surprise buat podcast selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, klik notifikasi, dan share kalau bisa bermanfaat. Ada yang mau disampaikan lagi bro? Cukup. Thank you banget ya udah diundang sini. Senang banget bisa sharing sini. Thank you banget Will. Sukses selalu Will. Sukses juga bro. Siap. Oke, let's grow. Siap. Let's go together bro. And help others ya. Siap Oke, gitu. thank you. Oke guys, cheers buat semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bro.